panggil sih? Mungkin kamu tugas kemarin saya tidak mengumpulkan. Anak baru masuk kan? Ya, karena saya kemarin masuk sekolah tapi tidak mengumpulkan tugas. Jadi kan semua orang itu kan pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Bu Guru. Namun setiap tindakan kita pasti kan ada alasannya. Nah, kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas kemarin? Karena saya mengantuk semalam, saya melakukan tugas untuk kelima sampai jam 12 malam. Makanya saat jam 12 malam kelima saya mengantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih. Kalau masih ingat, kira-kira apa yang akan kamu lakukan dan sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum. Keyakinan kelas yang mana yang belum sesuai? Saya bertanggung jawab dan disiplin. Oke, lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Pertama, saya akan minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Endang dan saya akan mengerjakan tugas. Oke, baik. Guru apresiasi untuk tanggung jawab kamu. Dan saya tunggu besok pagi mengumpulkan tugas dan silakan kamu kembali ke kelas. Ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Bangka, Bapak Rosidi SPD MPD, yang kami hormati segenap unsur pimpinan dan Bapak Ibu guru, ikut kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan di ruangan ini dalam rangka diseminasi di budaya positif di SMP Negeri 2 Bangka. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan sholawatnya di hari kelak nanti. Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif. Jadi saya adalah CGP Angkatan 9. Tugas dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, terutama budaya positif di sekolah kita yaitu di SMP Negeri 2 Bangka. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi begini Bapak Ibu, jadi pendidik itu ibaratnya itu seperti petani atau tukang kebun. Dimana petani itu kan ketika akan menanam, benih itu sudah ada, kemudian disemaikan. Nah, biji itu akan tumbuh baik atau tidak, itu nanti ditentukan juga oleh Pak petani tersebut dalam memberikan pencahayaannya cukup tidak, kemudian airnya cukup atau tidak, pupuknya cukup atau tidak. Sehingga sama seperti anak didik kita. Anak didik kita itu ibaratnya adalah biji, disekolahkan di sini. Kemudian nanti Bapak Ibu guru itu kan ibaratnya petani, bagaimana supaya bisa menuntun anak. Kita tidak bisa kita memaksakan anak harus begini, anak harus sesuai dengan keinginan guru, itu tidak bisa. Jadi menuntun di sini adalah hanya membimbing, tidak bisa memaksakan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru. Sehingga betul kemarin di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya diferensiasi ya. Karena dengan adanya untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada tes diagnostik. Itu untuk menentukan bahwa oh ini loh anak yang setelah dites itu kan nanti ada oh ini anak yang butuh perhatian, yang tinggi, yang sedang atau yang cukup. Itu definisi dari menuntun. Ki Hajar Dewantoro itu kita mungkin kenal dengan adanya apa ya, yang trikon, kemudian ada asas-asas yang lain. Di sini ada misalkan ada olah pikir, ada olah karsa, ada olah hati dan ada olahraga.
Disinilah nanti sekarang kita adalah guru yang sekarang itu adalah merdeka belajar, di mana nanti kita itu menganut dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang nanti akan kita bahas ini adalah budaya positif. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sepertinya di SMP 2 Pangkal untuk budaya positif sudah dilaksanakan ya Bapak Ibu. Seperti kalau pagi-pagi ya, apa boleh kalau pagi-pagi? Jadi setiap pagi itu kalau dari awal mulai dari anak berangkat kita di pintu gerbang itu sudah berjabatan tangan, kemudian ada yang periksa kuku ya, kemudian mengecek kerapian anak ya, kemudian kita masuk ke kelas juga sama. Yang sudah kita lakukan adalah berbaris terlebih dahulu di depan kelas, kemudian baru nanti kita berjabatan tangan, anak kemudian masuk ke kelas. Setelah itu budaya positif kita adalah membaca Quran atau tadarus selama 15 menit di hari Senin dan hari Kamis gitu ya. Hari Kamis itu sebelum kita memulai pelajaran ada tadarus. Kemudian di hari Sabtu kita ada kegiatan literasi. Itu sudah merupakan budaya positif, dan mohon ini budaya-budaya yang seperti ini tetap kita lakukan agar anak-anak itu nanti mempunyai karakter yang disiplin. Nah, konsep inti budaya positif itu apa saja? Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebetulnya budaya positif itu dari beberapa yang ada di PAN itu ditayangan kita itu sudah melaksanakan Bapak Ibu. Cuma ada beberapa yang mungkin harus dirubah. Kita tidak bisa merubah langsung, harus seperti filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, itu tidak. Kita pelan-pelan. Karena merubah 100% itu tidak mungkin, apalagi kita tahu kondisi sekolah kita, kondisi anak-anak kita yang inputnya itu hanya cukup saja. Tapi kita tidak juga bisa menyalahkan, dasarnya anaknya sudah seperti itu. Kita tidak bisa, karena tugas guru tadi adalah menuntut supaya anak itu bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan tugas kita juga adalah bahwa anak itu mempunyai karakter. Karakter apa? Karakter profil pelajar Pancasila. Kita akan mengupas satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bahwa pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, prinsip pembelajaran paradigma baru ini adalah satu, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Kemudian membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga adalah mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Kemudian menyesuaikan konteks kehidupan murid mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi ketika kita menuntun murid, itu kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman Bapak Ibu. Gak kadang kalau kita sering kadang tidak seperti dulu ya, itu sekarang kita tidak boleh lagi seperti itu, karena kodrat zamannya sudah berbeda. Sehingga memang betul-betul zaman sekarang zamannya IT, zamannya anak-anak kayaknya
susah sekali ya Bapak Ibu ya. Kita alami sendiri lah. Hanya di ibaratnya kalau ditegur pelan, kadang kayak kita sebagai teman, kayak mereka menganggap kita sebagai teman. Kadang kita juga akhirnya dialusi kok malah anak juga semakin menjadi-jadi. Memang itulah tugas kita. Jadi tadi menuntut sesuai dengan kodrat alamnya. Kodrat alam itu disesuaikan dengan potensi anaknya. Jadi kalau anaknya itu kurang, kita nggak bisa memaksakan bahwa dia harus seperti teman-teman yang lain. Kan kita awal masuk ada tes diagnostik. Nah dari tes itu nanti kan kita ngerti, oh ini si anak kok rendah. Kalau rendah berarti nanti kita tidak bisa menuntut anak untuk seperti temannya. Oh anak ini tinggi, maka kalau tinggi ya kita beri nanti pembelajaran yang sesuai dengan levelnya. Itu seperti itu, sehingga terjadilah pelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kalau kita selalu mengatakan tadi ya, saya masih ingat dulu, karena gini Bapak Ibu, ternyata bahwa kenangan kita selama di sekolah itu akan selalu terpatri. Contoh, saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami misalkan ketika SD, SMP dibully, pasti sampai saat ini pun masih teringat-ingat. Sehingga kita sebagai guru jangan sampai nanti punya kesan ketika anak sudah lulus masih mengingat mungkin yang negatif tentang gurunya. Apalagi kalau kita sampai menghukum anak dengan fisik, itu akan sangat-sangat berkesan sekali. Berkesannya dalam area negatif. Saya masih ingat Bapak Ibu guru dulu, kalau zaman SMA dulu kan supaya mendisiplinkan pakainya kekerasan ya. Kekerasan saya ingat di SMA. Sampai sekarang pun saya masih ingat. Jadi kalau ingat Pak Guru A, yang teringat adalah oh dia dulu pernah memukul saya. Jadi sekarang itu tidak diperbolehkan lagi guru untuk menghukum, apalagi dengan fisik, itu tidak diperbolehkan. Kemudian berikutnya adalah tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jajah Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Karena disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Sehingga yang bagus adalah disiplin internal apa eksternal. Disiplin internal. Karena disiplin internal itu berasal dari diri kita sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan ini ada sebetulnya pada profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah mengerti nilai-nilai apa saja yang ada pada profil pelajar Pancasila. Jadi kebajikan di sini ada dari profil pelajar Pancasila, ada dari ibu primaris. Tetapi karena di sekolah kita adalah kurikulum merdeka, maka kita memakainya adalah yang dari profil pelajar Pancasila. Dan saya yakin sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sini. Saya yakin Bapak Ibu guru yang namanya disiplin sudah menerapkannya. Karena tadi dari awal
siswa masuk, kemudian dari awal, kemudian mau mulai pelajaran, Bapak Ibu guru kan akan selalu mengabsen pun, itu adalah salah satu dari sikap disiplin. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman, yang mendukung murid menjadi pribadi yang berbudaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Yang pertama adalah ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu guru. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebutuhan kebebasan. Keempat kesenangan. 5 kekuasaan. Maksudnya begini Bapak Ibu, ketika kita di kelas, misalkan di kelas, anak kok membuat suatu masalah, sebetulnya kan anak ada yang cari perhatian ya. Nah, kalau anak membuat masalah, ternyata setelah kita bertanya-tanya, kita selidiki, oh di rumahnya ternyata misalkan bapak ibunya tidak ada di rumah. Biasanya mereka caper cari perhatian. Berarti kan sebetulnya ketika dia bermasalah, maka kebutuhan dasarnya yang kurang itu adalah cinta dan kasih sayang. Jadi kita sekarang harus memetakan anak. Oh, bocah misalkan kok di rumah ada bapak ibunya, tapi kok di sini kok kayaknya ikut pelajaran, tapi kosongnya keluar. Nah, mungkin setelah ditanya kamu kok kenapa senangnya kok keluar kalau pelajaran, mungkin dia butuh kebebasan. Iya. Atau ya tadi kebebasan apa? Kebebasan misalkan sudah jenuh di kelas, berarti bapak ibu gurunya harus berpikir biar anak-anak tidak jenuh bagaimana ya. Iya betul Bu Aini bilang bahwa ada kegiatan ice breaking ya. Sehingga memang kita sebagai guru ya harus bisa di kelas itu bagaimana caranya murid itu senang akan pelajaran kita. Jadi pertama dari misalkan memilih metodenya, tadi kita harus memetakan sebetulnya anak itu pengennya apa sih? Apalagi kalau siang-siang, oh bosen Bu, kalau bosen kita tanya, kamu inginnya apa? Kalau anak biasanya inginnya malah game terus ya Bu ini ya. Oke lah sekali-kali, monggo. Tapi kan game itu atau ice breaking itu kan ada yang memang mendidik, ya. Ada yang memang hanya untuk sekedar refreshing, ada yang memang dihubungkan dengan pelajar atau biar untuk fokus dulu. Kalau lama-lama paling hanya 2 menit, 3 menit, kayaknya anak itu akan kembali senang dan akan kembali fokus untuk mengikuti pelajaran. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah kemudian motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya ketika anak berbuat baik atau misalkan kita sebagai guru memberikan tugas, anak itu kan ada yang saya kerjakan daripada nanti dihukum. Jika anak itu mengerjakan tetapi motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah dari 3 bentuk motivasi perilaku yang sekarang sebagai dalam kurikulum Merdeka, yang mana coba Bapak Ibu? Yang menurut panjenengan itu motivasi dari 3-tiganya itu yang mana yang sesuai dengan kurikulum Merdeka? Monggo Bu Mei mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan dari motivasi 3 motivasi itu yang sesuai dengan zaman sekarang itu yang mana Bu? Apakah yang pertama kita sebagai guru itu harusnya yang bagaimana? Supaya anak itu ketika mengerjakan sesuatu itu tidak hanya
kerjakan supaya nanti saya diberi pujian. Saya mau mengerjakan supaya nanti saya tidak dihukum. Kalau tidak dihukum atau diberi pujian, berarti kan motivasinya apa? Motivasi intrinsiknya kan bukan murni ya Bapak Ibu guru ya. Hanya karena dia ingin mendapatkan pujian supaya Bu Guru tidak marah. Yang paling bagus siapa Bapak Ibu? Iya betul. Yang paling bagus adalah yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya. Jadi apapun itu sebetulnya yang memang kesadaran, bagi kita kesadaran anaknya. Sulit memang untuk apa ya, membuat anak itu sadar akan dirinya. Ketika kita memberikan tugas, kalau kita sadar bahwa oh saya pelajar, ada tugas dari Bapak Ibu guru, saya kerjakan, ya, maka itu sudah menjadi kebiasaan ya. Tapi kadang kita sulit ya, kadang misalnya yang kita lakukan sekarang pun belum bisa 100% yang ketiga. Kebanyakan kan yang pertama ya Bapak Ibu guru ya. Saya yakin kita masih sebagian besar itu masih yang pertama. Ya. Ketika kita memberikan sesuatu, pasti kadang kerjakan, kumpulkan sekarang. Kalau tidak, besok nanti 2 kali lipatnya. Itu masih seperti itu. Nah, untuk ya perubahan tadi, makanya kan tadi ada perubahan paradigma perubahan. Jadi perubahan ini tidak semua Bapak Ibu. Kita bertahap. Kita tidak bisa karena memang kondisi anak-anak kita juga kan seperti itu. Saya yakin, saya saja yang alami sendiri. Saya ngajar di kelas 7, kadang materi yang saya sampaikan malah sedikit, tetapi yang paling banyak adalah menasehati. Yang istilahnya karakter ya, Bapak Ibu ya, karakter dari anak SD ke anak SMP. Kayak setiap hari ada masalah yang lapor, Pak, Bu, ini apa ya, teman-teman saya sukanya membuli, manggil nama bapaknya. Jadi setiap hari itu urusannya seperti itu terus. Jadi saya tidak diskriminasi ini, saya tidak harus berubah 100%, tidak. Kami hanya mengibaskan, kami hanya mendiseminasikan apa yang materi yang saya dapatkan. Mudah-mudahan ini nanti akan berguna dan bisa diterapkan sedikit demi sedikit di SMP Negeri 2 Pangkal. Okay. Biasanya kalau untuk yang pertama dan kedua itu biasanya di ini ya di tingkat SD dan SMP ya. Tapi kalau yang ketiga itu biasanya di tingkat SMA dan SMA. Jadi mereka itu sudah tahu yang itu mau menjadi apa yang mereka inginkan, itu biasanya di tingkat SMP SMK ya. Tapi kalau yang untuk yang pertama dan kedua itu masih di tingkat SD SMP biasanya masih ada. Makanya kan saya bilang kita sulit karena kan tadi di SMP kita sendiri kan inputnya anak-anak kita kan lebih dari 50%, bahkan 79% kan bapak ibunya kan juga tidak di rumah. Kebanyakan mereka dititipkan atau mungkin juga ada pun mereka pagi-pagi sudah mencari nafkah ya jam 6. Jadi memang anak itu kalau mengerjakan sesuatu hanya tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maka saya bilang tidak bisa kita 100%. Maka kan kita hanya pelan-pelan bertahap. Kalau mencapai yang ideal itu yang ketiga, yang ideal. Tetapi kembali lagi memang tadi keadaan yang seperti itu, sehingga mungkin kita hanya ya adalah perubahan. Mungkin kita mengharapkan yang ketiga, tapi tadi dengan pelan-pelan Bu. Saya pun tidak bisa langsung ketiga, tidak bisa karena selama ini kalau kita memberi tugas pun pasti harus besok dikumpulkan. Kalau tidak ada kata besok dikumpul, langsung dikumpulkan. Anak-anak kan tidak akan mengerjakan, tidak akan mengerjakan. Sehingga kita masih memakai yang satu kemudian yang kedua, yaitu tadi mendapatkan imbalan. Artinya kalau mengerjakan kan nilainya bagus ya. Tapi tadi kalau yang ideal adalah yang ketiga. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa lah dengan pelan-pelan kita bisa ketiga, walaupun tidak semua anak, tapi paling tidak dari mungkin 32 anak kita bisa menyadarkan 2 atau 5 anak. Nah, kemudian ini yang sering kita lakukan, yaitu yang selama ini dulu
kita sering melakukan adalah tentang hukuman dan penghargaan. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul 1.4 ini diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah materi baru mungkin yang saya yakin Bapak Ibu pun mungkin baru mendengar. Sebetulnya dalam pelaksanaannya sudah ya, kayaknya sudah, tetapi mungkin masih dalam 3 restitusi masih kurang karena ada tahapan. Biasanya tahap yang 3 yang belum dilaksanakan. Jadi restitusi ini yang mungkin yang dalam kurikulum mereka ini harus kita terapkan. Tidak ada lagi nanti hukuman. Tidak ada lagi kita nanti memberikan hukuman, apalagi memberikan hukuman fisik. Sudah tidak diperbolehkan lagi karena kita tahu di surat kabar pun kemarin yang baru-baru ya Bapak Ibu paksa kok Pak Akbar guru agama karena tidak mau melaksanakan sholat ditegur, kemudian ternyata gurunya yang disalahkan dan kemarin lagi beritanya kan viral sekali. Sehingga mohon Bapak Ibu di sini juga kalau memang ada anak-anak yang tadi luar biasa sekali, jangan sampai kita hilang, jangan sampai kita sampai ke fisik Bapak Ibu, karena memang apapun kesalahan siswa kita harus bisa mengontrol karena banyak kasus sudah guru malah yang disalahkan. Sekarang bedanya apa sih? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah identitas gagal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di tafsir bahwa ketika kita memberi hukuman itu dampaknya memang ada, misalkan murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan. Kalau restitusi murid atau anak belajar memecahkan masalah. Nah, dari 3 itu sebetulnya mungkin kalau hukuman dengan adanya kurikulum merdeka kita sudah mengurangi ya Bu. Kita sudah benar-benar sekarang saya lihat juga alhamdulillah di SMP Negeri Dewapaka tidak ada lagi yang anak-anak disuruh lari-lari ke lapangan, kayaknya tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi. Tidak ada menghukum anak tidak ikut upacara menghormat bendera 1 jam, sepertinya tidak ada lagi. Kalau dulu saya masih ingat kalau tidak ikut upacara 17 Agustus besoknya dihukum menghormat bendera 1 jam. Kalau kita terlambat, misalkan mau terlambat, disuruh lari-lari keliling lapangan 3 kali putaran. Sekarang sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Di SMP kita alhamdulillah Bapak Ibu gurunya sudah tidak melaksanakan lagi hukuman fisik, sudah tidak ada lagi. Kemudian antara identitas sukses untuk disiplin itu ada 2. Ada konsekuensi dan ada restitusi. Mungkin yang sering kita gunakan ya konsekuensi. Ya, yang konsekuensi. Kita masih menggunakan yang konsekuensi. Kebanyakan konsekuensi. Restitusi masih jarang kita gunakan. Ya, dimana kalau konsekuensi itu disitu bisa melihat bahwa pada konsekuensi kalau pada hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Kalau yang konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Tetapi kalau dengan restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol. Jadi yang kita harapkan itu
Yang ketiga, ya sekarang kalau kita dihadapkan suatu masalah baik di kelas ataupun di sekolah, kita nanti sudah harus terbiasa dengan yang namanya restitusi. Nanti ada segitiga restitusi. Bagaimana nanti si anak itu dia akan mengakui sendiri kesalahannya. Kita tidak usah mencari, tidak usah menunjuk-nunjuk bahwa kamu salah, kamu yang tidak usah. Nanti anak akan tahu, dan anak nanti dengan restitusi akan membangun dirinya sendiri, akan mengakui, dan dia akan mencari solusinya sendiri. Nah, kalau kita sudah ada restitusi, maka sebelumnya kita harus membuat suatu keyakinan kelas terlebih dahulu. Nanti saya terangkan dulu materinya, nanti setelah itu kita akan saling sharing, kita akan berdiskusi. Lanjutnya nanti saya kenalkan dulu apa itu hukuman, konsekuensi, restitusi, apa itu 3 posisi kontrol guru. Sehingga nanti ketika menjawab, kita berdiskusi akan paham sebetulnya kita itu guru itu harus seperti apa. Nah, 5 posisi kontrol guru sekarang. Posisi kontrol guru, 1 yaitu penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat monitor atau pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol guru, saya ingin mendengar pendapat beberapa teman. Sepertinya panjenengan itu sekarang itu seringnya di posisi yang keberapa? Ya, penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan bukan fisik maupun verbal, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang 3 sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Itu yang paling bagus. Maksudnya posisi kontrol kita saat ini yang sebenarnya biasanya yang kedua enggak Bu Mei, ke depan Bu Mei. Ini Bu Mei. Oh enggak. Kita tidak mulai dulu Bapak Ibu. Kita sharing dulu. Kita enggak usah malu dengan mengakui bahwa kita ada di posisi 1 mungkin. Ya, terima kasih. Untuk saya biasanya kalau di kelas itu nomor 2 membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, karena kita tahu sekarang ini di media sosial itu kan banyak bapak ibu guru disalahkan gara-gara memberi hukuman fisik terhadap siswanya. Maka dari itu saya mulai belajar dari media sosial itu memberi hukuman pada anak itu biasanya di nomor 2 membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Mei pendapatnya. Mungkin ada yang lain. Dikontrol berapa posisi kontrol kita? Kita tidak menggunakan ideal dulu Bapak Ibu. Ya, di sini kita kebiasaan kita seperti apa? Sehingga setelah kita tahu bahwa posisi saya seperti ini, nanti kita akan diskusi lagi. Oh sebaiknya ini. Nanti kita akan berusaha untuk memperbaiki posisi kontrol kita dulu. Bu Dewi mungkin. Enggak Bu Dewi, enggak apa-apa. Dulu pada saya jadi penghukum barang. Ya udah apa-apa. Saya pernah jadi penghukum. Memang kalau anak itu tidak mengerjakan PR, suruh mengerjakan di luar supaya anak itu tahu bahwa dia harus mengerjakan PR. Kemudian, tapi sebagai penghukum mulai saya berani karena menurut kurikulum Merdeka kan kita tidak boleh sebagai penghukum. Kemudian saya juga pemantau juga pernah saya. Jadi tidak hanya sebagai yang tadi Bu Mei katakan sebagai membuat suara, melembutkan suara sehingga anak merasa bersalah. Saya sudah pernah melakukan
gurunya itu apa ya? Gurunya emang seperti itu. Kemudian saya juga pernah berposisi sebagai teman, saya dekati, terus saya ingin apa ya, buat anak itu mencurahkan apa sih sebenarnya yang membuat kamu berlaku seperti itu, pernah juga. Tapi saya juga pernah sebagai pemantau juga pernah. Saya awaskan itu, sudah pernah melakukan kesalahan, tetap awasi. Seperti kemarin itu saya juga ada anak kelas 7 namanya 7 saya tidak akan menyebutkan namanya. Itu juga anaknya juga perlu anaknya itu saya pantau, saya awasi perkembangan tingkah lakunya, karena kita kan yang dipentingkan karakter, karena karakternya dia itu harus dipantau memang. Itu maka saya sebagai pemantau, walaupun saya juga pernah menjadikan dia sebagai teman. Itu saja dari saya, Bu Indah. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi testimoninya. Jadi berarti pernah semuanya ya Bu Dewi ya? Iya. Belum pernah sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru sebetulnya mungkin pernah semuanya dulu. Ketika belum kurikulum merdeka, kedudukan kita biasanya satu, kalau nggak satu dua seringnya kita. Jadi kalau anak tidak mengerjakan, awas kalau tidak mengerjakan. Itu kata-kata seperti itu sudah menghukum Bapak Ibu. Jadi dengan hanya bahasa kata-kata, kumpulkan, besok harus dikumpulkan. Itu verbal, itu berarti sudah menunjukkan bahwa itu adalah posisi menghukum. Jadi patuhi aturan saya atau awas nanti, itu sudah merupakan posisi penghukum. Tetapi kalau membuat orang bersalah, mungkin bahasanya agak lembut sedikit. Misalkan Bapak sangat kecewa dengan kamu, kenapa sih kamu seperti itu? Nah, itu kan ada si guru itu bilang Bapak sangat kecewa. Berarti kan siswa nanti akan merasa, ya Allah, ternyata gurunya seperti itu. Gitu loh. Berarti itu yang namanya membuat orang merasa bersalah. Tapi yang kalau kadang ya nggak boleh ngerti ya Pak Ibu. Mungkin saya tahu sudah Bu Mariatul tadi akan bilang seperti itu. Kadang kita sering ya, kasihan loh Bapak, kasihan loh Bapak, kasihan loh Bu Guru, mau kamu jangan seperti itu. Kita sudah sering melakukan. Itu namanya memberi rasa bersalah. Tapi kan kadang murid-murid kita sangat luar biasa sekali, sehingga walaupun kita mengatakan seperti itu kayaknya apa ya, nggak kena ya Bu ya, sehingga mungkin kita akhirnya daripada kedua ke satu saja dengan kata-kata patuhi aturan, awas kalau tidak mengumpulkan. Tapi tadi karena ini adalah menurut Diajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntut siswa, kita tidak bisa memaksakan. Maka tadi kebiasaan mungkin yang dulu kita lakukan, kita sudah harus mulai mengubahnya Bapak Ibu. Mau tidak mau, kita sudah harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi posisi kontrol 1, posisi kontrol 2 mungkin sudah harus mulai ditinggalkan. Kita kita sebagai teman. Kadang kan guru malah mungkin lebih akrab sebagai teman. Idealnya mana? Idealnya adalah yang ke-5 Bapak Ibu, sebagai manajer. Ya. Jadi kalau sebagai manajer merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang penting adalah ada kolaborasi dengan siswa. Jadi ketika kita menjadi manajer, anak kita dudukkan, kita diskusi. Jadi betul-betul kita ada kolaborasi. Misalkan anak kita dudukkan, misalkan kita tanya, apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakini ini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Itu seperti itu. Walaupun saya yakin sulit sekali. Kadang kita akan melangkah saja, mau melakukan seperti itu saja. Kadang kan, bisa enggak ya murid-murid kita ya? Tapi tadi Bapak Ibu jangan pesimis, kita harus optimis. Ya, perubahan sekecil apapun
sekecil apapun itu juga sudah merupakan bentuk dari sebuah suatu perubahan. Ya. Yang tadinya mungkin panjenengan menghukum, tidak lagi, karena posisikan kita sebagai teman lah yang ketiga. Ya, jadi posisi penghukum kita yang selama ini mungkin beberapa kita sering melakukan sudah mulai kita hilangkan. Kalau kita memang belum bisa sebagai manajer, paling tidak kita bisa sebagai teman atau sebagai pemantau. Idealnya adalah sebagai manajer. Ya, mudah-mudahan kadang kita sebagai manajer mungkin, kadang kita juga bisa sebagai pemantau. Kalau kita 100% sebagai manajer pun kayaknya juga kita tidak bisa. Tapi tadi kita optimis saja bahwa insya Allah kalau kita ikhlas, kita juga sebagai guru pendidik kita adalah menuntut murid, insya Allah nanti kita juga lama-lama bisa menjadi manajer. Nah, kemudian ada keyakinan kelas, Bapak Ibu. 2 tahun ini sekolah kita seri 2 pangkat sudah membuat keyakinan kelas, karena ternyata ini sangat penting, Bapak Ibu. Dan setiap kelas harus ada yang namanya keyakinan kelas. Karena apa? Keyakinan kelas itu, membangun keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan kelas yang mandiri guna menunjang pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Sudah di kelasnya Bapak Ibu wali kelas sudah ada semua Bapak Ibu. Nah, ini yang belum. Ini sudah harus. Kemarin ada Bu Mei, saya melihat di kelas 7 apa itu? Ada, tapi masih di lemari. Ini nanti tugasnya kayaknya Bu Mei ini sebagai kaur kesiswaan dalam rangka Adiyata. Kita kan di semester 2 ada lomba Adiyata sekolah ya Bu Mei. Itu saya harapkan Bapak Ibu wali kelas di sini mohon tolong keyakinan kelas yang sudah dibuat itu ditempel. Dan kalau nanti ada masih beberapa yang salah atau perlu diperbaiki saja Bapak Ibu, kan tidak apa-apa. Karena begini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu kan dari siswa ya, kemudian nanti keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif Bapak Ibu. Karena kemarin saya melihat ada beberapa yang masih negatif. Negatif kan misalkan tidak dilarang, itu masih ada. Ya. Jadi mohon ini juga nanti bisa disampaikan ke teman-teman. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu pernyataannya itu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemarin sudah saya melihat itu sudah betul kok. Bapak Ibu wali kelas masuk, anak kan disuruh menulis sendiri. Apa yang kamu inginkan di kelas ini supaya kelasnya menjadi nyaman? Silakan anak menulis. Cuma tadi beberapa saya lihat juga masih ada pernyataan yang negatif. Ada menggunakan negatif tadi yang dilarang membuang sampah. Di kelas apa ya? Buatlah kata-kata itu menjadi kata yang positif. Yo, buanglah sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, itu malah lebih bagus Bapak Ibu. Ya boleh lagi bagus itu apa Bu? Kasihannya. Betul ya, 100 untuk Belaswati. Ya kasihanilah sampah ya tercecer. Kemudian mungkin kelas tenang, pembelajaran menyenangkan, mungkin bisa seperti itu. Jadi jangan. Kemudian juga saya melihat ada beberapa yang masih memberi sanksi Bapak Ibu.
Masih ada beberapa saya lihat itu di kelas 7 apa itu, lihat loh, kok ada sanksi ya? Kenapa ada sanksi? Katanya, Bu, itu kan kesepakatan dari semua siswa. Walaupun kesepakatan dari semua siswa, tidak boleh menuliskan sanksi, Bapak Ibu. Ada kemarin sanksinya apa? Ada. Bayar denda. Walaupun nanti bayar dendanya adalah masuk ke kas kelas. Tidak boleh, Bapak Ibu. Karena apa? Suatu keyakinan kelas ini nanti yang akan kita gunakan dalam segitiga restitusi. Sehingga keyakinan kelas yang kita buat harus benar-benar apa yang kita buat yang kesadaran, sehingga nanti kalau anak melanggar, nanti itu di restitusi lihat keyakinan kelas kalian. Ya, ketika anak membuat keributan misalkan di kelas, nanti kan kita restitusi, kita kembali keyakinan apa yang kalian langgar kayak gitu. Sehingga guru tidak loh, kalau nggak ada keyakinan kelas, kita tanya keyakinan kelas, nanti anak menjawab keyakinan kelas yang mana buang nggak dibuang. Jadi mohon ini di kurikulum mereka ini semua kelas itu wajib membuat keyakinan kelas. Kemudian ini yang nanti kita bahas, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kalau tadi ada restitusi, kita sekarang adalah segitiga restitusi. Jadi restitusi adalah tadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jika ketika kita merestitusi itu sebenarnya memperbaiki, Bapak Ibu, kita memperbaiki, dan memperbaikinya itu adalah dari hasil solusi bersama kolaboratif sehingga anak itu mau mengakui kesalahannya sendiri. Kemudian tadi restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ini bentuk segitiga restitusi, teman-teman. Jadi segitiga restitusi nanti pertama itu adalah menstabilkan. Jadi menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat salah, itu kita panggil dulu. Kita tidak boleh memanggil di hadapan teman-temannya, Bapak Ibu, sama saja kita mempermalukan itu. Jadi kalau misalkan anak berbuat salah, kita cari tempat yang agak tidak ada teman-temannya di situ, kita panggil, kita tanyai dulu, Bapak Ibu. Kita menstabilkan identitas dulu. Setiap orang kalau anak berbuat salah, biasanya nanti ini kita juga gurunya kan bilang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang berbuat salah. Sehingga kalau dia anaknya kan akhirnya jadi nyaman. Oh iya ya, bu guru saja sudah bisa berbuat salah. Itu namanya menstabilkan identitas dulu. Nah setelah menstabilkan identitas, baru yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu bisa di situ adalah kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ketika anak berbuat salah, misalkan anak kok tidak mengerjakan tugas, gitu, katanya, gitu, kamu kemarin kemana? Gitu. Ini bu, misalkan. Nah, kita menstabilkan dulu kenapa melakukan kesalahan seperti itu. Ya semua orang pernah melakukan kesalahan. Kita juga guru itu namanya menstabilkan. Kemudian tadi yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Anak-anak akan bercerita. Ya bu, saya melakukan seperti karena begini. Setelah anak bercerita orang itu, kemudian baru yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi ketika anak tadi misalkan tidak mengerjakan tugas, di keyakinan kelas ada, misalkan tugas mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, jadi kita tinggal menanyakan, berarti kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Keyakinan kelas yang ini bu. Nah, kalau sudah melanggar keyakinan kelas ini, apa yang kamu lakukan? Kita hanya seperti itu. Nah, nanti kan anak akan, ya bu saya melanggar, harusnya saya begini. Itu harapan dari segitiga restitusi.
Harapannya seperti itu. Jadi ketika bermasalah, kita sekarang sudah mulai menerapkan segitiga restitusi. Kayaknya kita sudah menerapkan belum Bapak Ibu? Sudah, benar sudah. Tapi biasanya baru tahap. Iya, benar. Kita sudah pernah, saya yakin Bapak Ibu melakukan. Tapi baru tahap 1 dan tahap 2. Tahap 3 kita belum. Iya, iya, iya bertahap. Sebetulnya ini sudah mulai, makanya tadi keyakinan kelas yang sudah dibuat, mohon Bapak Ibu di sini atau nanti kita menyampaikan ke teman-teman, kita buat dengan kalimat yang positif, benar-benar nanti mewakili ya Bu, mewakili bahwa kegiatan anak-anak di kelas. Sehingga kalau nanti anak berbuat kesalahan, kita tidak menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Sehingga segitiga restitusi ini akan kita lakukan dengan baik. 1, 2 sudah sering. 1, 2 sudah sering. Bu Eni mungkin pernah. Monggo Bu Eni kalau bisa mengungkapkan misalkan buat kesalahan apa anak. Misalkan yang paling sering kita temui adalah ketika anak itu tidak melakukan piket tiap hari kan, dia melakukan piket kan, kenapa tidak melakukan piket kan, karena datangnya kesiangan dan sebagainya. Dan ini memang lebih enaknya kalau ada kegiatan kelas, misalkan dibuat kegiatan kelas menjaga kebersihan dan kegiatan kelas bersama-sama atau bersama menjaga keindahan dan kelas. Jadi kan kita harus kompak dengan grup piket kita. Kalau misalkan tugasnya hari Senin, jadi itu ketika anak tidak melakukan piket, kita sudah mencoba. Kalau sekarang kan kamu mau piket gitu kan, karena kita nggak punya kegiatan kelas, khususnya kayak mengajar di kelas 9 ya, mungkin karena kurikulumnya masih kurikulum 2013, jadi memang hampir sebagian besar kelas tidak ada kegiatan kelasnya. Sehingga yang sering saya lakukan adalah sekarang ini kalau misalkan anak tidak dipiket, langsung aja ayo kamu piket, bukannya memunculkan kesadaran dari mereka sendiri ya. Mungkin kalau sudah ada kegiatan kelas, coba kira-kira apa yang kamu langgar gitu kan. Oh ya, saya tidak kerjasama Bu, sekarang apa yang kamu lakukan? Saya mau piket sekarang Bu, gitu kan. Itu memang enak kalau ada kegiatan kelas. Tapi sekarang kasusnya kayak di kelas 9 belum ada kegiatan kelas, jadi sayanya langsung piket sana gitu. Jadi seperti itu, dia piket siapa? Yang belum siapa gitu kan. Jadi seperti itu. Seperti yang mengerti lah ya. Jadi ini lebih bagus sekali Bu kalau misalkan setiap kelas harus ada kegiatan kelas. Terima kasih Bu Aini. Jadi ini berarti PR kita di kelas 9 ternyata Bu. Jadi sebetulnya kegiatan kelas itu tidak ada hubungannya dengan kurikulum merdeka ya? Bukan ya? Kayaknya tidak ada ya. Kegiatan kelas itu kan sekarang tidak hanya kelas 7 dan 8 Bapak Ibu. Jadi tapi PR Bapak Ibu wali kelas 9 adalah membuat keyakinan kelas. Sehingga seperti betul apa yang dikatakan Bu Aini, ketika di kelas ada permasalahan, kalau kita mau memberikan keyakinan nggak ada, maka kita sulit. Di mana yang dilanggar? Sehingga monggo kita bersama-sama nanti membuat suatu keyakinan kelas yang nanti betul-betul akan kita gunakan. Kita gunakan nanti dalam segitiga restitusi kalau anak membuat suatu kesalahan. Itu seperti itu. Supaya nanti Bapak Ibu lebih paham lagi, saya ada suatu kasus Bapak Ibu. Ya, suatu kasus Bapak Ibu. Ini kok jadi begini. Dan saya kasih yang ini.
kasus 4 saja. Ini sisa kita ada yang gampang saja pakai ini. Jadi ada kasus seperti ini Bapak Ibu. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Kemudian Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam di kelas tanpa alas sepatu. Dulu kita pernah ya Bapak Ibu? Dulu kita pernah apabila tidak, kalau kita peraturannya sepatu kita, kalau anak menggunakan sepatu putih copot. Nah, kalau ada kasus seperti itu, pertanyaannya adalah dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Apakah sebagai penghukum? Apakah pemberi rasa bersalah? Apakah teman? Tadi 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu ya. Apakah sebagai manajer? Yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa? Kemudian yang ketiga, pertanyaannya adalah kira-kira bila Anda sebagai kepala sekolah, berani boleh. Kira-kira kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam sebetulnya? Kenapa sih sekolah itu kok ada aturan misalkan sepatu warna hitam itu apa? Kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Saya bagikan sedikit note, monggo nanti dituliskan, nanti bisa ditempelkan. Kita berdiskusi Bapak Ibu dari kasus ini. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas nanti bisa saya scroll lagi ke atas. Ini baca kasus saja ya, dari tadi ada kasus. Jadi
Problematika apa sih Bapak Ibu kasusnya ya? Ya, kasusnya kayak yang itu posisinya. Di mana posisi kontrolnya? Jadi di mana posisi kontrol? Oh, ada sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, monitor atau pemantau, dan sebagai manajer. Moga yang sudah bisa ditempelkan di depan. Menurut kasusnya, iya. Berarti korbannya Pak Lukman tadi loh Bu. Ya, jadi Pak Lukman kan tadi ketika Sabina tidak pakai sepatu kan langsung, ayo. Nah ya, jadi kita dasarnya adalah kasus saja, bukan yang idealnya dulu. Nanti kan setelah dibawa ada. Ya. Pertanyaan yang kedua, saya ganti lagi. Nah, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, seorang manajer itu jadi kalau seorang manajer itu bisa dengan pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu kata-kata kalau dia seorang manajer. Jadi begini, posisi penghukum itu contohnya begini: patuhi aturan saya atau awas nanti, atau kamu selalu saja salah. Itu posisi penghukum. Kalau posisi pembuat orang merasa bersalah, itu kalimatnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Kemudian, berapa kali Ibu sudah memberitahu kamu ya? Kalau kita seperti itu kan anak tahu, dia perasaannya jalan kan. Oh ternyata Bapak Ibu guru saya kok kecewa sekali. Berarti kan si anak itu merasa bersalah. Tapi kayaknya sulit kayak gitu, kakak kemarin. Kemudian posisi teman, kalau posisi teman itu, ayo bantulah demi Ibu. Misalkan kamu kok jalan keluar kalau gurunya tidak ada, kasihan Bu Guru. Ayolah bantu Bu Guru. Nah itu sebagai posisi sebagai teman. Tapi kalau sebagai monitor, itu biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Beda dengan manajer. Kalau manajer itu ada kolaborasi antara siswa dengan guru. Yaitu tadi, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Itu posisi sebagai manajer. Semua saja, gak apa-apa. Yang sudah, monggo bisa ditempelkan di depan. Iya, benar kelas. Sepertinya PR kita keyakinan kelas. Jadi untuk menjawab, untuk nanti anak tadi mengakui bahwa dia bersalah, tadi setiap kelas harus punya keyakinan kelas terlebih dahulu. Nilai-nilai kebajikan apa yang ingin ditujukan oleh peraturan bahwa harus berwarna hitam. Nilai kebajikan kan banyak. Bapak Ibu, ketika kita membuat suatu peraturan bahwa anak harus berseragam, anak harus menggunakan, kalau sekarang harus seragam
OSIS putih, biru, kemudian bersepatu hitam. Saya yakin ada tujuannya, ada nilai kebajikan di situ. Sudah Pak Mun? Enggak ya Pak? Ya, ketika kita sudah menjawab, adakah nggak ya tadi panjenengan tinggal memilih Pak Lukman itu apakah sebagai pembuku, apakah sebagai pemberi rasa bersama? Kalau sebagai manajer saya kira tidak, karena dilihat dari kalimat-kalimat tadi itu beliau tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang manajer. Sudah umur, gak apa-apa, pegang saja Bu di depan. Gak apa-apa. Gak apa-apa pakai ini, pakai apa ini? Kurang ya, tapi sudah dikepet aja Pak Bu. Terima kasih teman-teman sudah menulis di sticky note. Ya. Oke, saya lihat dari yang hadir di sini itu menuliskan semua bahwa Pak Lukman itu sebagai penghukum 100. Berarti teman-teman di sini sudah paham sekali bahwa kalau ada kasus seperti itu adalah sebagai penghukum. Kenapa sebagai penghukum? Saya yakin teman-teman juga sudah melihat bahwa di situ ada kata-kata, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Kemudian di situ malah menyuruh, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kamu tidak sanggup ambil sepatu, maka tadi sesampainya disuruh melepas sepatunya. Itu adalah penghukum. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi, bila Pak Lukman posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Nah, di sini sudah ada kalimat sebagai manajer, apakah kamu sudah memahami keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama? Kemudian juga ada yang Sabina, kamu yakin apa yang seharusnya kamu lakukan? Jika kamu meyakini, apakah kamu mau memperbaikinya? Ya betul, kalau seorang manajer itu memang harus seperti itu. Kita harus menanyakan. Kemudian nanti ada kolaborasi antara siswa dan gurunya. Kemudian nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan yang harus berundang? Saya yakin nilai kebajikan disiplin. Ya. Kemudian bagaimana Anda menyikapinya yang lain Pak Lukman? Pak Lukman ya tidak boleh sebagai penghukum. Jadi Pak Lukman harus sebagai manajer. Ya Bapak Ibu. Tadi dengan kasus ini saya pandangan tadi saya lihat semua sudah betul. Semoga
apa yang sudah saya sampaikan di disertasi hari ini bisa kita pelan-pelan SMP Negeri Pangkah bisa mengadakan perubahan sekecil apapun perubahan akan membuat nanti perubahan yang besar pula pada siswa. Dan kita adalah tadi keyakinan kelas terutama di kelas 9 mohon untuk dibuat karena itu nanti adalah untuk kita menanyakan di segitiga restitusi. Sebelum saya akhiri, mohon untuk refleksi siang hari ini, Bu Mei, Bu Mei, refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi kita hari ini, kita sudah belajar bahwa yang namanya guru sebagai pendidik, kita ingat bahwa menurut Ki Hajar Dewantara yang namanya siswa itu seperti benih, tadi yang sudah dikatakan sama Bu Endang, di mana benih itu ya kalau misalkan benih itu mau kita tumbuhnya seperti yang kita inginkan, ya kita harus mencoba untuk satu menyirami, kemudian menjaga, kemudian memberi apa ya namanya, contohnya menyiangi dari berbagai tanaman yang di sekitar yang mengganggu. Nah itu kalau kita mau anak didik kita itu sebagai bibit yang unggul. Jadi kita sebagai pendidik itu memotivasi, memberi dorongan, menyemangati kepada anak didik kita. Kemudian yang kedua tentang restitusi. Jadi yang namanya siswa itu sekarang tidak ada lagi yang namanya hukuman secara fisik, apalagi tidak boleh menurut kurikulum Merdeka itu tidak diperbolehkan hukuman fisik. Tapi kita harus membuat suatu kesepakatan dengan siswa yang dibuat dengan guru di kelas sebagai keyakinan kelas untuk selalu dilaksanakan. Jadi untuk menghindari hukuman seperti itu. Dan yang ketiga, pada restitusi kita selayaknya harus bukan menjadi penghukum. Kalau kemarin-kemarin kita selalu kalau misalkan anak bersalah kemudian kita hukum secara fisik atau secara apa. Nah sekarang menurut kurikulum Merdeka tidak ada kalau misalkan anak bersalah harus kita hukum secara fisik. Tapi kita sebagai pendidik harus bisa menjadi seorang manajer. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian refleksi hari ini Bu Endang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mei, refleksinya luar biasa sekali. Teman-teman, mohon maaf udah mengikut. Oh satu kali lagi ke Bu Yanti, satu kali lagi mau Bu Yanti. Terima kasih Bu Endang. Saya akan merefleksikan kegiatan yang sudah saya ikuti dari tadi sampai dengan detik ini. Saya merasa sangat senang dengan kegiatan ini. Saya yang semula belum begitu paham tentang budaya positif dengan pemaparan yang luar biasa dari Bu Endang, alhamdulillah saya merasa tercerahkan Bu Endang. Jadi saya lebih memahami budaya positif yang harus kita lakukan di SMP Negeri 2 Pangkah. Saya jadi tahu selama ini yang kita lakukan mana-mana yang itu tidak pas untuk siswa dan bagaimana seharusnya agar nanti ke depannya kita bisa menerapkan budaya positif ini di SMP Negeri 2 Pangkah. Terima kasih Bu Endang. Atau Bu Yanti untuk refleksi hari ini. Ya, teman-teman, karena sudah menyita waktu karena panjangnya juga harus mengajar. Maka untuk kegiatan hari ini saya cukupkan sekian. Kalau misalkan nanti ada apa-apa, silahkan kita saling sharing lagi. Kita bisa bertemu, kita kan ada komunitas praktisi di sekolah, kita bisa ketemu. Nanti untuk Bu Dewi, saya share materinya Bu Dewi, jangan khawatir, saya kasih materinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.